Seorang wanita cantik ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur Selasa siang. Wanita dalam kondisi setengah telanjang ini diduga korban pembunuhan. Setelah sehari melarikan diri, polisi akhirnya mengamankan Madinatul Hujah, pelaku pembunuhan secara sadis terhadap Eka Putri Nilasari, usia 16 tahun. Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Semoga sobat-sobat sekalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu tentunya. Malam ini kita akan menceritakan kisah nyata yang pernah terjadi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yaitu tentang pergaulan bebas seorang remaja wanita yang mengakibatkan hidupnya berakhir naas di tangan temannya sendiri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar kami makin semangat menyajikan kisah-kisah nyata menarik lainnya. Eka Putri Nilasari berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 2002. Ia terlahir dari pasangan Arianto dan Kusmandrini. Ibunya merupakan seorang penjual sayur-sayuran di pasar, sedangkan ayahnya adalah seorang penjual bakso keliling. Sejak kecil, Eka ini tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah yang berlokasi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut keluarganya, Eka ini merupakan wanita yang cukup keras kepala dan susah diatur. Ia juga jarang pulang ke rumah, serta memiliki banyak sekali teman pria dibanding wanita. Bahkan saat masih menduduki bangku SMP, Eka ini sudah mulai mengonsumsi alkohol bersama teman-teman prianya yang sudah tidak bersekolah. Serta menurut ibunya, Eka pernah sampai 2 bulan tidak pulang ke rumah. Ia sering sekali menghabiskan waktunya menginap di rumah teman-temannya tanpa seizin dari orang tuanya. Kebiasaan jarang pulang ke rumah itu berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya Eka ini selalu dinasihati oleh kedua orang tuanya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar menghargai kedua orang tuanya. Namun nasihat itu lagi-lagi masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Bahkan tidak jarang Eka selalu membantah apapun yang dikehendaki kedua orang tuanya. Setelah lulus SMP, Eka ini juga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih bekerja di toko yang berada di Pasar Lawang, di mana uang hasil kerja kerasnya ia akan gunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Dalam lingkungan pertemanannya, Eka ini sebenarnya banyak sekali memiliki teman. Salah satunya yakni seorang pemuda bernama Muhammad Madinatul Hujah atau yang kerap disapa dengan sebutan Dodon. Eka dan Dodon sebenarnya telah menjalin hubungan pertemanan sejak lama karena kebetulan rumah Dodon dan Eka tidak terlalu jauh, hingga keduanya sering bertemu entah untuk main atau untuk nongkrong bersama. Menurut kesaksian Dodon, Eka ini merupakan teman yang sering caplas-coplos dalam berbicara, sehingga sering sekali dari ucapan Eka menyinggung hati dari beberapa teman yang lain, termaksud Dodon sendiri. Pernah suatu ketika Eka menghina Dodon dengan sebutan orang miskin, dan hinaan itu dilakukan oleh Eka di depan kekasih Dodon. Penghinaan dan hujatan yang dilakukan Eka itu tidak hanya dilakukan di depan kekasih Dodon, bahkan di depan teman-teman mereka Eka pun selalu mengucapkan hal yang sama, sehingga Dodon begitu sakit hati dan dendam kepada Eka. Singkat cerita, pada tanggal 25 September tahun 2017 sekitar jam 11 malam, Dodon bersama teman-temannya termaksud Eka sedang berkumpul di belakang Wihara Tridharma yang berlokasi di daerah Purwodadi, Pasuruan. Mereka semua berkumpul untuk minum minuman keras beberapa botol. Di tengah-tengah pesta miras tersebut, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan mobil polisi yang sedang berpatroli untuk mencari remaja-remaja nakal. Karena takut bila aksi minum-minumnya ini ketahuan dan diciduk oleh polisi yang berpatroli, para remaja itu pun memutuskan untuk kabur sendiri-sendiri. Sementara Dodon dan Eka saat itu kebetulan mereka berdua berlari untuk bersembunyi ke arah yang sama, yaitu di sebuah pondok persawahan. Mendapatkan kesempatan berduaan dan Eka
Dodon pun mulai mengingat semua hinaan yang telah diucapkan oleh Eka selama ini. Dalam kondisi mabuk seperti itu, Dodon kembali mengungkit penghinaan-penghinaan yang biasa diucapkan oleh Eka, sehingga keduanya beradu mulut satu sama lain di waktu itu. Di tengah-tengah adu mulut itu terjadi, tiba-tiba suasana terhenti sejenak ketika Dodon menarik baju Eka dan mengajaknya melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Saat itu Eka ini sangat-sangat ketakutan dan langsung melayani nafsu birahi dari Dodon. Namun setelah terpuaskan, Dodon yang memang masih memiliki dendam yang mendalam kepada Eka, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dodon memutuskan untuk mencekik leher Eka sekuat tenaga yang ia miliki, sehingga membuat Eka kehabisan nafas dan meninggoy seketika itu juga. Untuk memastikan bahwa Eka benar-benar telah meninggoy, Dodon kemudian memukuli kepala Eka menggunakan sebuah balok. Setelah itu, Dodon pun pulang dan membuang celana panjang milik Eka di sebuah pohon bambu yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian. Pada tanggal 26 September 2017, seorang warga yang kebetulan hendak ke sawah dan kebetulan melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba ia dikejutkan dengan menemukan jasad seorang wanita dengan keadaan tanpa menggunakan celana. Warga tersebut kemudian melaporkan kejadian ini kepada warga yang berada di sekitar kejadian, dan kemudian mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan tersebut, pihak yang berwajib pun berbondong-bondong datang ke lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Jasad wanita itu pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong untuk dilakukan proses identifikasi dan otopsi. Setelah 5 jam melakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil identifikasi, diketahui jasad wanita itu merupakan Eka Putri Nilasari. Tidak mau banyak membuang waktu, aparat kepolisian segera mendatangi rumah Eka untuk memberitahukan perihal kabar duka tersebut. Demi mengetahui kebenarannya, pihak keluarga dimintai untuk segera memastikan jasad tersebut. Ayah Eka kemudian bersama aparat kepolisian berangkat ke rumah sakit di mana jasad Eka berada. Sesampainya di sana, ayah Eka ini begitu histeris melihat anaknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Tim forensik yang menangani kasus ini menuturkan bahwa terdapat sperma di jasad korban, dan berdasarkan hasil otopsi terdapat luka hantaman di bagian kepala dan bekas cekikan di bagian leher. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini kemudian melakukan investigasi dan meminta keterangan dari pihak keluarga serta beberapa saksi yang memantau media sosial milik Eka sendiri. Dari hasil investigasi, aparat kepolisian pun mencurigai salah satu nama yang mengarahkan penyelidikan ke Muhammad Madinatul Hujah alias Dodon. Hal tersebut juga diperkuat oleh beberapa teman Eka yang mengatakan bahwa sebelum kejadian mereka sempat bersama Eka dan mereka berpisah ketika melihat sebuah mobil patroli. Hal tersebutlah yang membuat polisi kemudian memburu Dodon. Keesokan harinya, Dodon pun berhasil ditangkap oleh polisi saat ia sedang berada di rumah temannya yang berada di wilayah Purwodadi. Di akhir kisahnya, Muhammad Madinatul Hujah alias Dodon mengakui perbuatan kejinya itu. Ia melakukan semua ini didasari sakit hati kepada Eka karena menurutnya ia selalu dihina dan dipermalukan di depan teman-temannya, bahkan di depan kekasihnya. Dodon juga mengaku bahwa dirinya sering sekali memaafkan Eka, namun semakin hari hinaan Eka semakin menjadi-jadi, sehingga rasa sakit hati itu berubah menjadi dendam kusumet. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kasus ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati akan tindak kejahatan. Jika ada kasus yang menarik untuk dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.